Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, kita hendak disapa oleh firman Tuhan, tapi kita berdoa dulu. Kasih karunia dari Allah Bapa di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menghantar kita dalam melakukan aktivitas kita pada hari ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal 8 Maret tahun 2025, sesuai dengan apa yang telah diaturkan dalam Almanak HKBP, yaitu yang tertulis dalam kitab Daniel pasal 9 ayat 19. Demikian firman Tuhan dalam bahasa Batak dikatakan demikian. Ale Tuhan setangi homma, ale Tuhan sai marpamuati maroham, ale Tuhan sai parati-ate hommai jala patupa unang pangernger alani dirim. Ale de batakku, ale naung targoar guarmu di atas ni hutam dohot bangsom. Ya Tuhan dengarlah, ya Tuhan ampunilah, ya Tuhan perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh. Oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini adalah doa daripada Daniel yang disampaikan kepada Tuhan atas apa yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka berada di dalam pembuangan Babel. Dia meminta kepada Tuhan atas keprihatinannya melihat umat Israel yang berada di dalam pembuangan. Dia merindukan suatu keselamatan atas umatnya. Umat yang telah dipilih oleh Allah itu umat Israel. Dan atas bait suci yang ada di Yerusalem. Dan di dalam doanya dia menyampaikan permohonannya dan menyebut Tuhan dalam doanya ini, bagaimana supaya umat ini dibawa kembali oleh Allah, dituntun sehingga mereka mendapat sukacita di tengah-tengah kehidupannya. Karena itu ya Tuhan dengarlah, ya Tuhan ampunilah. Artinya Tuhan yang menjadi alamat doa kita, Tuhan yang menjadi tujuan daripada doa kita, sebab doa kita Tuhan sendiri yang menjawab, yang mendengarkan dan memberikan apa yang kita butuhkan di tengah-tengah kehidupan kita ini. Karena itu juga dia menyampaikan permohonan kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni atas dosa-dosa pelanggaran yang telah dilakukan oleh umatnya sendiri. Karena itu pengampunan telah diberikan bagi kita saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus di dalam pengorbanan Yesus Kristus yang diberikan bagi kita di dalam salib, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita telah dibebaskan dari pembuangan, dibebaskan dari perbudakan dosa, dibawa kepada keselamatan sukacita. Sebab sendiri telah menguatkan, memampukan kita. Dan seperti apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus, mengampuni dosa-dosa kita. Demikian juga kiranya kita dalam hidup kita ini dimampukan untuk saling mengampuni terhadap pelanggaran ataupun kesalahan yang telah diperbuat oleh saudara-saudara kita. Demikian juga ya Tuhan, perhatikan dan bertindaklah. Artinya Allah sendiri dia minta untuk memperhatikan, peduli terhadap umatnya. Dan bertindak atas umatnya Israel. Memulihkan keadaan daripada umatnya. Sebab mereka disebut, bangsa Israel disebut adalah bangsa Tuhan, umat kepunyaan Allah. Dan Yerusalem disebut adalah kota Tuhan. Sesuai dengan apa yang diminta oleh Daniel di sini. Demikian juga kiranya dalam kehidupan kita, bagaimana kita mensiapatkan, mendoakan saudara-saudara kita, bagaimana supaya mereka dipulihkan dan Tuhan bertindak atas pemulihan kehidupan kita, dan itu sudah dilakukan di dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita satu hari ini,
nama Tuhan dimuliakan, dan jangan lupa mendoakan bukan hanya diri kita, tapi saudara-saudara kita, mendoakan sekeliling kita, mendoakan tempat tinggal kita, kota kita, negara kita, supaya Tuhan memberkati dan bertindak melakukan keadilan, keselamatan atas kehidupan umat dan bangsanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang mendengarkan doa, dan Tuhan yang menjawab doa kami, dan Tuhan yang bertindak atas kehidupan dunia ini. Tuhan telah datang memberikan keselamatan, memulihkan umat-Mu di dalam pengorbanan Yesus Kristus yang mati dan bangkit. Kebangkitan-Mu membawa pengharapan bagi kami bahwa keadaan pergumulan ataupun penderitaan yang dihadapi di tengah-tengah dunia ini pasti akan berakhir. Sebab sukacita telah Tuhan siapkan bagi kami, dan Tuhan telah memenangkan perkara kehidupan kami di dalam kebangkitan-Mu, membawa penebusan bagi kami. Karena itu Tuhan Yesus Kristus, ajari kami untuk senantiasa berdoa, memohon kepadamu Tuhan, agar kami di dalam doa kami senantiasa Tuhan yang mendengarkan dan menjawab doa-doa kami. Dan ajarlah kami senantiasa memohon, memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan dalam setiap langkah, kata, dan perbuatan kami adalah cerminan daripada doa-doa kami. Karena itu Tuhan Yesus Kristus, berkati kami Tuhan dalam melakukan aktivitas kami pada hari ini. Berkati Tuhan anak-anak-Mu yang masih dalam pertumbuhan, berikan kesehatan, panjang umur. Bagi yang masih sekolah, kuliah, berikan hikmat, pengertian, dan kemauan belajar, kesuksesan akan masa depannya. Demikian Tuhan, tunjukkan kehidupan yang layak bagi yang mencari pekerjaan. Berikan kesembuhan, kesehatan bagi yang mengalami penyakit. Tuhan yang menopangkan tangan-Mu, dan Tuhan yang memberikan kesembuhan. Yang bergumul, Tuhan yang memberikan kekuatan, harapan bagi mereka. Sebab pergumulan mereka akan berakhir dengan sukacita. Tuhan Yesus Kristus, berkati juga ya Tuhan yang lansia. Berikan hati penglihatan yang terang dan iman yang kokoh di tengah-tengah kehidupan mereka. Demikian juga Tuhan dalam aktivitas kami, pekerjaan kami satu hari ini. Dimanapun kami melakukan pekerjaan kami, biarlah senantiasa berkat Tuhan mengalir atas kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan akan segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, salam dari HKBP Distrik 10 Medan Aceh. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bagikan renungan harian ini. Tuhan Yesus memberkati.